Sebagaimana ikan tuna yang ada di depan mata kita yang bermain di kulit air ini merupakan salah satu Ayo Ron, tarik Ron, tarik dia, tarik Ron, tarik terus Ron. Ayo mainkan dia Ron. Wih, dia melawan, ikannya melawan, ikannya dia melawan. Wih, besar sekali ini ikan. Wow, ini sekitar 100-an ya. Berapa? 130-an, 130 kilo. Bukan main, 130 kilo, 135 guys. Ya, cambuk dia Ron, cambuk. Wah, berhasil dicambuk, maka matilah dia. Bagaimana? Perlu bantuan Ron? Perlu nggak? Perlu. Bisa. Wow, caranya rupanya begitu ya. Oh, ini karena masih licin jadi gampang dia ditarik sana. Ada caranya. Woi. Oh, dia pun. Sebagaimana ikan tuna yang ada di depan mata kita yang bermain di kulit air ini merupakan salah satu waktu yang merupakan para nelayan. Untuk itu, nelayan jika sudah melihat burung yang banyak seperti ini, maka rame-rame mereka datangi tempat itu. Dan yang paling menarik, besar, umpannya. jumpa lagi dengan TV Tuna Indonesia. Tentu kali ini kita menyajikan spesial khusus tentang mancing di laut lepas yang saat ini yang akan kita tunjukkan tentang mancingan baby tuna. Dan kita masuk betul ke kawanan ikan tuna dan rombongan ikan tuna. Untuk ikan tuna ini maha dasar. Ayo tonton terus karena sangatlah menarik tuna Indonesia dan maha dasar. Inilah tuna Indonesia membuka tabir di laut lepas. Saksikanlah, tuna ini adalah tuna yang baby tuna yang kita tarik ini. Inilah ditarik oleh seorang nelayan. Wow, nelayan ini memang sangatlah hebat. Memang Indonesia sangatlah kaya dengan ikan tuna. Sebagaimana yang kita saksikan di hadapan kita ini, nelayan ini benar-benar merupakan salah satu mata pencahariannya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh mereka bahwa para nelayan setiap harinya paling rendah mendapatkan uang 3 juta rupiah. Saat-saat seperti ini merupakan salah satu momentum utama, apalagi ikan tuna lagi marak-maraknya bermain di kulit air. Untuk itu sudah selayaknya sebagaimana yang kita saksikan, tapi sayang disayang yang dia tarik itu terlepas. Belum sempat dinaikkan sudah terlepas. Wow, sangat disayangkan. Tapi begitulah nelayan. Jika nasibnya hanya sebatas itu, maka itulah yang bisa dia dapatkan. Bagaimana yang kita saksikan, 2 orang nelayan yang sedang menarik ikan ini. Tentu ikan yang ditariknya bukanlah ikan lain, tapi melainkan baby tuna yang kita saksikan ini, yang akan ditarik oleh para nelayan ini merupakan hasil setiap harinya yang mereka tangkap. Dan bisa kita katakan, nelayan-nelayan Indonesia ini bukanlah nelayan biasa, tetapi mereka adalah nelayan profesional. Hal ini
dapat kita katakan sukses dan sukses setiap harinya. Bahkan sayang disayang, harga ikan tuna belum terlalu mahal. Baru dihargai gelondongan bibit tuna itu hanya sebatas Rp45.000 per 1 kilonya. Tetapi meskipun hanya Rp45.000 per 1 kilogram, mereka bisa menghasilkan setiap harinya bersih. Tolak harga BBM-nya, mereka bisa dapat 3 juta hingga 5 juta rupiah per hari. Inilah nelayan-nelayan kita di Indonesia yang sudah saatnya pemerintah Republik Indonesia, terutama Kementerian Kelautan Perikanan, untuk mencari solusi bagaimana memberikan mereka salah satu wejangan-wejangan tertentu dan bisa mereka diberikan perhatian khusus agar ikan tuna bukan dimainkan oleh para tengkulak-tengkulak, tetapi harga ikan tuna bukannya turun dan turun terus, padahal harga BBM saat ini tengah melambung. Tapi mau bilang apa? Beginilah nasib para nelayan. Hanya mereka bisa mengatakan bahwa hari ini adalah harinya mereka, besok hari kita. Begitu papar nelayan. Mereka juga tak pernah putus asa meskipun harga ikan tuna begitu murah. TV Tuna sebagai media independen tentu saja hanya bisa memberikan salah satu jawaban-jawaban singkat. Tapi semua itu tergantung kepada pihak-pihak berwajib, terutama Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perdagangan, agar bagaimana mereka diberikan menarik. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan nambah energi kita. Mancing di laut lepas, maha dasar dan maha dasar dan maha dasar. Inilah tuna Indonesia dan maha. Memang jika kita menyaksikan jeripayah mereka dalam mengejar ikan-ikan tuna di laut lepas yang jaraknya bukanlah dekat dengan daratan, tetapi jarak yang mereka temui fishing ground ini jaraknya di antara 20 hingga 90 mil dari bibir pantai. Tetapi para nelayan ini merupakan mereka sudah biasa. Karena kebiasaan ini, mereka bukannya jalan satu kapal saja atau satu perahu saja, melainkan mereka rombong-rombongan, paling sedikit 2 kapal satu kali berangkat di area fishing ground seperti ini. Untuk itu, hasil-hasil didapatkan ini memang masih terbilang cukup buat mereka. Tapi hal inilah yang patut kita sebut bahwa ini merupakan kerja keras dan untuk menghadirkan ikan-ikan tuna sebagaimana ikan tuna atau bibit tuna seperti bibit tuna yellowfin tuna ataupun ikan tuna sirip biru atau bebinya ini memang di laut lepas di Indonesia ini sangatlah kaya. Kekayaan alam kita yang begitu melimpah tentu saja sudah saatnya dimanfaatkan. Bukan hanya kita berhadapan dengan kalangan illegal fishing, tetapi illegal fishing saat ini tentu merupakan salah satu penghambat para nelayan-nelayan, dan juga sudah selayaknya mereka disiapkan sebuah armada-armada khusus untuk pengamanan mereka di laut. Karena tak jarang kita dengar mereka disebut-sebut ada banyak juga di antara mereka yang hilang. Kita bisa datangi salah satu daerah khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara sebagaimana di Teluk Lande. Kita bisa dapatkan informasi bahwa sudah banyak nelayan yang hilang di laut. Tetapi para nelayan pun tidak pernah putus asa, sehingga caranya untuk mereka dapatkan, untuk mereka bisa pulang bareng dan
bisa menemukan hal-hal tertentu agar mengatasi semua kerisauan-kerisauan mereka. Banyak di antara mereka menyiapkan kapalnya atau perahunya hingga 2 mesin. Bahkan 2 mesin itu pun menurut mereka belum cukup kalau terjadi kerusakan mesin, sehingga mereka melaut bukannya 1 orang tetapi atau satu perahu saja, melainkan 2 atau 3 perahu sebagaimana yang kita saksikan di hadapan kita ini. Mereka bepergian ke laut lepas ini. Adalah 4 perahu. Nah, ini guys yang besar, ini yang besar, ini yang besar, ini yang besar, ini yang besar. Wow, melawan ikannya, melawan, ikannya melawan. Wih, berapa ratus kilo ini? Berapa puluh kilo ini? Berapa? 100 berapa? Oh, 130-an. Mudah-mudahan. Hati-hati Ron, jangan sampai dia putus tali pancing kita Ron. Ayo. Ya, tarik terus Ron. Tarik terus, tapi hati-hati. Jangan terlalu dipaksa, nanti tali pancing kita putus. Karena ikannya begitu besar ini. Wow, ini trik baru ya. Wah, dipalu langsung. Dipalu. Pas kena kepala patoknya langsung mati ya. Memang ikan tuna itu gampang sekali mati kalau sudah kena kepala patoknya. Apalagi dipalu dengan palu-palu kayu seperti itu. Wow. Inilah hasil kita hari ini yang ke-29 ya, Ron ya. Kalau tidak salah 29 ekor ya. Wow. Saat ini baru pukul 9 pagi atau 9:32 menit. Artinya jelang siang, mendekati jam 10. Tapi lihatlah, ikan yang berhasil ditangkap oleh Roni hari ini sudah sekian banyak. Saya sendiri yang ikut di kapalnya sudah tidak bisa menghitung. Apakah ini 20 ekor? Apakah 30 ekor? Yang pasti ikan-ikan ini paling rendah 1 ekor 50 kg. Dan yang paling berat 130-an atau lebih. Memang ikan tuna di wilayah perairan mulai dari Sulawesi Tenggara hingga masuk ke wilayah Papua itu merupakan daerah yang potensial. Dan ini sudah selayaknya digarap dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, apalagi kalangan makelar yang selalu menaik turunkan harga ikan tuna, di mana ikan tuna adalah nilai yang bernilai ekspor dan mahal. Atau 3 perahu sebagaimana yang kita saksikan di hadapan kita ini. Mereka bepergian ke laut lepas ini. Adalah 4 perahu. Perahu yang mereka tumpangi ini memang cukuplah stabil, tetapi yang menjadi selalu masalah mereka jika mesinnya mereka rusak. Untuk itu, nelayan melihat atau menyikapi kebiasaan atau melihat kengerian-kengerian tertentu di laut itu sebagaimana mati mesin. Jikalau sendiri, maka mereka kesulitan. Tetapi jikalau mereka rombongan seperti ini, tentu jika ada satu di antara mereka yang rusak mesinnya, maka salinglah mereka baku bantu. Wow kan? Wow. Sebagaimana ikan tuna yang ada di hadapan mata kita yang bermain di kulit air ini merupakan salah satu waktu yang merupakan panennya para nelayan.
Untuk itu, nelayan jika sudah melihat burung yang banyak seperti ini, maka rame-rame mereka datangi tempat itu. Dan yang paling menarik, bukan ikan baby tuna seperti ini yang bermain di kulit air. Tentu ini merupakan harapan-harapan besar bagi mereka. Mereka saling membantu, mereka saling memperingatkan, hingga mereka berebut di lautan sana. Perebutan lokasi atau area fishing ground ini merupakan salah satu momentum utama guna mereka lahirkan kolaborasi. Menarik. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Mancing di laut lepas, maha dasar dan maha dasar. Inilah tuna Indonesia. Mereka temukan ikan baby tuna seperti ini yang bermain di kulit air. Tentu ini merupakan harapan-harapan besar bagi mereka. Mereka saling membantu, mereka saling memperingatkan, hingga mereka berebut di lautan sana. Perebutan lokasi atau area fishing ground ini merupakan salah satu momentum utama guna mereka lahirkan kolaborasi. Menariknya lagi, sebagaimana kata nelayan aku bernama Riko ini, ia menyebutkan bahwa ikan tuna jika sudah ketemu dengan kapal yang banyak begini, ikan-ikan itu juga tidak lari jauh, bahkan mengikuti belakang-belakang para perahu-perahu nelayan, sehingga mereka terus menghasilkan pundi-pundi ini, dan pundi-pundinya inilah yang dibawa pulang oleh mereka. Salah satu nelayan juga menyebut dirinya Roni juga menyebutkan bahwa nelayan-nelayan yang ada di wilayah perairan Indonesia ini, khususnya dari wilayah Sulawesi Tenggara hingga ke wilayah timur Indonesia, mayoritas adalah orang-orang Buton. Memang jika kita melihat orang-orang Buton yang saat ini bertarung di lautan itu, mereka adalah sudah biasa, bahkan bisa dikatakan bahwa armada semut yang mereka gunakan ini ia mampu berhadapan dengan ombak yang tingginya 4 hingga 5 meter. Tetapi badai bagi mereka adalah biasa, bahkan mereka bisa hidup di tengah-tengah badai. Mereka juga bisa hidup di tengah-tengah kegaduhan ombak-ombak yang begitu melambung. Tapi saat ini mereka, atau di bulan-bulan September seperti ini, mereka bisa katakan bahwa saat inilah mereka untuk panen raya. Celakanya jika ikan tuna sudah membanjiri para pembeli atau makelar itu, maka ikannya diturunkan atau harga ikannya diturunkan. Ini yang celaka. Tentu saja dibutuhkan kehadiran pemerintah atau dibutuhkan kehadiran negara memang sangat dibutuhkan. Padahal ikan baby tuna atau ikan tuna sirip kuning ini adalah ikan-ikan yang biasa diekspor, dan bukanlah sedikit. Mereka menghasilkan per satu hari itu ratusan ekor, sebagaimana yang kita saksikan belakangan ini atau di hadapan mata kita ini. Mereka begitu jeli, begitu cekatan, begitu mereka siap bertarung, sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita saat ini. Saat ini ikan-ikan tuna belum muncul, tetapi mereka punya harapan. Harapan itulah yang akan disampaikan, yang akan dilakukan oleh mereka. Tentu ini merupakan salah satu langkah konkret, sehingga jika siang hari ikan tunanya tidak muncul, maka hanya satu kata, maka kita harus memancing malam.
dengan lampu seadanya atau penerangan seadanya. Mereka dihadiri. Mereka dalam waktu singkat ikan tuna atau bibit tuna itu hadir. Dapat kita saksikan di tengah malam seperti ini. Mereka melakukan pemancingan ikan bibit tuna. Memang bibit tuna yang ada di hadapan kita ini, atau tuna-tuna yang mereka tangkap di saat malam hari ini, biasanya disebut bibit tuna atau tuna mata bola. Memang tuna mata bola luar biasa. Wow, nelayan kita memang tangguh, tetapi itulah kepiawaian mereka dan itu kebiasaan mereka. Bahkan di antara mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke tingkat perguruan tinggi. Menarik. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Mancing di laut lepas, maha dasar dan maha dasar. Inilah tuna Indonesia. Hanya satu kata, bagaimana memberikan solusi kepada mereka. Para nelayan yang tangguh, yang hidup di tengah-tengah lautan merupakan salah satu upaya dan perjuangan guna suksesnya pundi-pundi yang mereka bawa keluarganya. Demikian catatan ini, semoga dan dapat memberikan inspirasi buat kita semua, terutama negara atau pemerintah yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Mancing di laut lepas, maha dasar dan maha dasar. Inilah Indonesia. Tuna Indonesia membuka tabir di laut lepas. Sebagaimana ikan tuna yang ada di hadapan mata kita yang bermain di kulit air ini merupakan salah satu Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan YouTuber dimanapun Anda berada, TV Tuna Indonesia saat ini dengan menutup perjumpaan kita sambil menyuting si Roni memasukkan ikan-ikannya ke dalam palka ini. Ini merupakan hasil yang lumayan hari ini. Hari ini tercatat tanggal 9 September merupakan keberuntungan. Sebagaimana yang dikatakan Roni, hari ini ia bisa menarik ikan tuna sebanyak 67 ekor. Dan lihatlah, perahu si Roni saat ini begitu syarat. Beruntung air laut tenang hari ini, maka kepulangannya Roni dengan membawa hasil yang luar biasa. Dan diyakini hari ini Roni bisa menghasilkan uang kurang lebih 30-an juta. 30-an juta pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada.